Bab 3961 banding 3960, mereka bertemu lagi. Ada lebih banyak harta karun di tingkat ke-8 daripada di tingkat ke-7. Pil atribut emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, cahaya, kegelapan, dan luar angkasa. Setiap pil berada pada level penguasa alam semesta. Selain itu, ada 3 buku yang mengandung energi dahsyat. Buku ini adalah harta karun yang sebanding dengan harta karun tertinggi bawaan. Itu masing-masing adalah air, angin, dan ruang angkasa. Wang Xian membuka buku atribut luar angkasa. Di buku itu, ada gambar pedang tajam. Buku luar angkasa pesona. Petik 2. Ini adalah nama buku ini. Itu adalah harta bawaan tambahan. Namun dukungan ini sangat kuat. Itu bisa disihir pada pedang tajam untuk meningkatkan kekuatan penghancurnya. Peningkatan ini sangat besar, tepat bagi Wang Xian untuk menggunakannya. Selain harta karun tersebut, ada juga beberapa pil budidaya lainnya. Jumlahnya juga cukup banyak. Wang Xian menyimpan semuanya dan terus duduk bersila untuk berkultivasi. Dengan kekuatannya saat ini, mengalahkan 3 orang yang levelnya lebih tinggi darinya sudah menjadi batasnya. Jika berjumlah 4 orang, akan lebih merepotkan bagi Wang Xian. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menang atau tidak. Oleh karena itu, Wang Xian tidak siap untuk segera menantangnya. Sebaliknya, dia bersiap melakukan terobosan. Dia akan berlatih ke puncak alam ksatria semesta di tingkat ke-8 sebelum menantangnya lagi. Dari puncak alam ksatria semesta hingga puncak alam semesta Tuan, ini adalah belenggu yang sangat besar. Begitu dia mencapai puncak alam ksatria semesta, orang yang akan ditantang adalah alam semesta penguasa. Namun, Wang Xian selalu bisa mengumpulkan kekuatannya di alam ksatria semesta. Sama seperti Wusa dan yang lainnya yang dulunya adalah iblis gila. Dengan mengumpulkan kekuatannya dan tidak menerobos, dia akan memiliki kekuatan untuk membunuh master alam semesta tingkat 1 di puncak alam ksatria semesta. Selama Wang Xian dapat mengumpulkan kekuatannya hingga titik ini, dia akan dapat dengan mudah membunuh 5 hingga 6 atau bahkan lebih master alam semesta tingkat 1. Ini adalah rencana Wang Xian. Pada saat itu, dia akan mampu menguasai tanah berharga ini. Bulan suci, yang dulunya merupakan tanah terlarang, juga merupakan tanah berharga yang sangat kuat bagi Wang Xian. Ini juga satu-satunya harta karun yang membuat Wang Xian tertarik. Mendapatkannya juga bisa dianggap memiliki basis. Wang Xian merenung dalam hatinya saat dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Waktu berlalu dengan cepat sekali lagi. Dalam sekejap mata, jutaan tahun telah berlalu. Namun, kali ini, Wang Xian kembali ke Istana Naga di tengah jalan dan menghabiskan beberapa waktu bersama Guan Suking dan gadis-gadis lainnya. Berdengung, dia terus berkultivasi. Pada hari ini, fluktuasi datang dari samping. Wang Xian membuka matanya dan menoleh. Hah! Namun, saat dia melihat sosok yang muncul di sana, dia sedikit terkejut. Ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Itu adalah orang suci dari tanah terlarang teriakan naga yang disebut Long Yinyin lagi. Sama seperti terakhir kali, Long Yinyin terbaring di atas batu ajaib dalam kondisi yang menyedihkan. Pakaiannya robek dan dia bahkan lebih menderita dari sebelumnya. Terlebih lagi, luka di tubuhnya bahkan lebih parah dari yang terakhir kali. Sekarang, dia benar-benar terengah-engah dan terengah-engah. Dia tampak seperti sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Menurut prediksi Wang Xian, dia akan kehilangan nyawanya sepenuhnya dalam beberapa jam. Wang Xian memandangnya dan merasa sedikit terdiam. Setiap kali dia masuk, dia hampir kehilangan nyawanya. Menyelamatkannya sekali masih menyelamatkan hidupnya. Menyelamatkannya 2 kali juga menyelamatkan nyawanya. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Gelombang energi melonjak ke tubuh Long Yinyin dan dengan cepat memulihkan kekuatan hidupnya. Long Yin mengerang pelan dan perlahan membuka matanya. Tatapannya tertuju pada Wang Xian. Setelah itu, dia merasakan sesuatu dan buru-buru menarik pakaiannya. Saat dia melihat kondisi tubuhnya, wajahnya menjadi sangat merah. Terima kasih. Anda menyelamatkan saya lagi. Petik 2. Long Yin buru-buru mengucapkan terima kasih dengan suara rendah. Dia menggunakan energinya untuk berubah menjadi pakaian dan melilitkannya ke seluruh tubuhnya. Tidak perlu. Kamu cukup kuat. Anda hanya berhasil naik ke tingkat ke-8 ketika Anda berada di ambang kematian.
Petik 2. Wang Xian memandangnya dan menggodanya. Tidak ada jalan lain. Saya mendapat serangan yang mengharuskan saya menyerahkan semua pertahanan saya dan menghabiskan sebagian kekuatan hidup saya. Itu sebabnya Pem selalu dalam keadaan menyedihkan. Petik 2. Long Yin memandang Wang Xian dengan ekspresi pahit. Sangat sulit untuk naik ke level ke-8. Alasan mengapa dia bisa memanjat pada dasarnya adalah karena mengorbankan nyawanya. Jika Wang Xian tidak menyelamatkannya lagi, dia akan langsung mati. Kamu tidak akan bisa mencapai level ke-12 dalam kondisimu saat ini. Wang Xian memandangnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada jalan lain. Bulan suci adalah harta yang sangat kuat bagi tanah terlarang manapun. Selama masih ada secercah harapan, aku takkan menyerah. Petik 2. Long Yin menggelengkan kepalanya, lalu dia menatap Wang Xian dan berkata, namun, saya merasa jika ada yang bisa memasuki tingkat ke-12, itu adalah Anda. Ketika Anda mencapai level ke-8, itu terlalu mudah. Apakah kamu benar-benar tidak memiliki pengaruh apapun? Lalu, apakah kamu ingin bergabung? Bagaimana dengan terlarang raungan naga kita? Tanah. Jangan khawatir. Selama Anda bersedia bergabung, posisi putra suci di tanah terlarang raungan naga kami adalah Anda. Selain itu, kami dapat memberi Anda sumber daya dan harta budidaya yang Anda butuhkan. Kami pasti akan membina Anda sebagai murid inti kami. Petik 2. Saat dia berbicara, dia memandang Wang Xian dengan penuh harap. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, dia terdiam. Wang Xian tidak terlalu peduli untuk bergabung dengan tempat terlarang. Namun, jika dia ingin bergabung sekarang, dia memerlukan sumber daya budidaya yang memadai. Selain itu, sebaiknya sumber daya budidaya ini bukan sumber daya budidaya biasa. Karena dia bisa mendapatkan sumber daya budidaya biasa, dia tidak perlu bergabung dengan tempat terlarang. Saya tidak kekurangan sumber daya budidaya. Petik 2. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan menolak sambil tersenyum. Jangan tolak aku dulu. Jika tanah terlarang auman naga kami dapat menghasilkan harta yang memuaskan Anda, bagaimana kalau Anda bergabung dengan kami? Dragon Roar memandangnya dengan penuh harap. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Wang Xian. Belum lagi bakatnya yang luar biasa, fakta bahwa dia telah menyelamatkan nyawanya 2 kali sudah cukup untuk membuatnya sangat berterima kasih. Jika Wang Xian bisa bergabung dengan naga Roar Holy Land mereka, dia akan bisa membalasnya dengan baik. Wang Xian tersenyum dan mengangkat alisnya. Itu mungkin saja, tapi harta karun ini pasti berguna bagiku. Jika kamu bergabung dengan tanah suci Dragon Roar kami, aku bisa menjanjikan satu hal padamu. Itu adalah mantra terlarangku. Saat aku melemparkannya, itu akan mengeluarkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Jika mantra terlarang ini tidak bergabung dengan tanah terlarang kita, tanah terlarang auman naga kita juga tidak akan menyebarkannya. Petik 2. Raungan Naga Yin melanjutkan, namun, terlepas dari apakah kamu bergabung dengan kami atau tidak, aku akan membalasmu karena telah menyelamatkanku 2 kali. Aku akan meminta kepada keluargaku sebuah harta yang berguna bagimu. Mantra terlarang yang kamu ucapkan. Kamu juga bisa menggunakan atribut spasial. Wang Xian mengangkat alisnya dan bertanya. Ya, tidak ada batasan atribut. Anda harus tahu bahwa gerakan tanah terlarang raungan naga kami ini berada di peringkat 10 besar di antara mantra terlarang di pedang dan benua iblis. Kata Dragon's Roar Yin dengan sedikit bangga. Bab 3962 banding 3961 di tanah kosmik. Oh. Apakah itu sekuat itu? Ketika Wang Xian mendengar itu, matanya berbinar. Jika mantra terlarang itu benar-benar ada, itu akan sangat berguna bagi Istana Naga. Hal ini terutama terjadi pada benih naga menawan dari Istana Naga. Sekarang, setiap orang dari benih naga menawan memiliki bunga bakung kebangkitan hitam. Kebangkitan hitam lili memiliki kemampuan, yang merupakan reinkarnasi dari pantai seberang. Setelah merapal mantra terlarang, seseorang dapat melakukan kebangkitan di pantai seberang, memungkinkan tubuhnya kembali ke masa lalu. Dengan kata lain, kebangkitan pantai seberang bisa menghilangkan luka yang diderita selama periode mantra terlarang. Hal ini memungkinkan spesies naga menawan menerima peningkatan besar. Tentu saja, namun, mantra terlarang ini tidak bisa digunakan sembarangan. Setelah sekali pakai, baru bisa digunakan lagi setelah ratusan ribu tahun. Kata Long Yinyin. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan tidak mempermasalahkannya.
Dengan reinkarnasi dari pantai seberang, gejala sisa ini bisa dihilangkan secara instan. Aku akan bertanya lagi kepada para senior di tanah terlarang tangisan naga untuk melihat harta apa yang bisa mereka berikan padamu. Petik 2. Long Yin Yin melihat Wang Xian tidak menolak dan bahkan sedikit tertarik, jadi dia segera berkata. Wang Xian tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia duduk bersila di samping penggarap. Di saat yang sama, Long Yin Yin segera menghubungi orang tua dan kakeknya. Alasan mengapa Long Yin Yin dan adik laki-lakinya bisa menjadi putra suci dan orang suci dari tanah terlarang Raungan Naga adalah yang pertama karena mereka sangat berbakat. Kedua, kakek buyut mereka adalah pendiri tanah terlarang Raungan Naga. Saat ini, kakek buyutnya bukan lagi pemimpin tanah terlarang. Namun, orang yang mengambil alih posisi itu juga merupakan salah satu murid kakek buyutnya. Di tanah terlarang Raungan Naga, kakek buyutnya masih menjadi ahli nomor 1. Bisa dibayangkan posisi keluarga panjang di tanah terlarang Auman Naga. Dan ayahnya juga kakeknya. Dia juga berada di wilayah penguasa sekarang dan merupakan ahli tertinggi di tanah terlarang. Setelah Long Yin Yin menyampaikan berita tersebut, hal itu langsung menarik perhatian tanah terlarang Auman Naga. Sekarang, berita tentang Wang Xian telah menyebar ke semua tanah terlarang di sekitar Void Moon. Semua tempat terlarang dikejutkan oleh kemunculan tiba-tiba pemuda jahat ini. Ada juga beberapa tempat terlarang yang disiapkan untuk merekrut Wang Xian. Terutama karena Wang Xian adalah orang yang menurut mereka memiliki peluang terbaik untuk naik ke puncak menara bulan dan mengambil kendali bulan suci. Sekarang setelah mereka melihat bahwa orang suci mereka telah diselamatkan 2 kali oleh pemuda misterius itu dan bahwa mereka memiliki hubungan yang baik dengannya, mereka mengundangnya untuk bergabung dengan tempat terlarang. Tentu saja, tempat terlarang mengaum naga tidak mungkin pelit. Segera, Long Yin Yin menerima daftar harta karun. Saat dia melihatnya, matanya sedikit berkedip. Siapa namamu? Tempat terlarang Raungan Naga kami telah mengambil sejumlah harta karun. Anda dapat memilih 3 di antaranya. Bagaimana menurutmu? Long Yin Yin memandang Wang Xian dan menyapanya. Panggil saja aku Wang Xian. Biarkan saya melihat itemnya. Petik 2. Wang Xian mengangguk dan berkata dengan penuh minat. Jika memang ada barang yang bisa memuaskannya, Wang Xian benar-benar bisa mempertimbangkan untuk bergabung. Namun, meski dia bergabung, Wang Xian akan tetap mengajukan permintaannya sendiri. Di sini, aku akan menggunakan energi untuk memadatkannya menjadi kata-kata untukmu. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Long Yin Yin melambaikan tangannya dan nama barang itu muncul di depan Wang Xian. Total ada lebih dari 20 item. Selain itu, semuanya adalah harta karun bertipe luar angkasa atau berguna. Item pertama adalah buah surgawi. Buah ini adalah buah yang menyelamatkan jiwa. Itu setara dengan kehidupan. Selama kamu meletakkan buah surgawi di tempat yang aman, kamu bisa langsung dihidupkan kembali meski kamu mati. Bagaimana dengan itu? Apakah ini cukup berharga? Long Yin Yin memperkenalkan item pertama dan menatapnya sambil tersenyum. Melanjutkan. Petik 2. Wang Xian mengangguk. Dia tidak tertarik pada buah deva. Item kedua adalah senjata tingkat harta karun bawaan dengan atribut spasial. Petik 2. Long Yin Yin terus memperkenalkan. Lepaskan senjatanya. Saya juga tidak membutuhkan ramuan apapun. Apakah Anda memiliki barang khusus? Saya butuh sesuatu yang istimewa. Petik 2. Wang Xian menyela dan bertanya. Ini, spesial. Kakek saya menyiapkan segalanya untuk Anda yang dapat Anda gunakan. Jika ini istimewa, tidak ada yang istimewa darinya. Apakah pelatihan di inti tanah terlarang Raungan Naga itu penting? Long Yin membuka mulutnya dan bertanya. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Saya tidak memerlukan senjata atau sumber daya apapun untuk pelatihan. Saya hanya akan setuju jika ada barang khusus yang saya perlukan. Petik 2. Baiklah kalau begitu, aku akan terus bertanya. Petik 2. Long Yin Yin mengangguk dan terus mengirim pesan kepada kakeknya. Apakah Anda memiliki barang yang Anda butuhkan? Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Anda. Petik 2. Long Yin Yin mengangkat kepalanya dan bertanya pada Wang Xian. Item yang aku butuhkan. Apa ranah orang terkuat di tanah terlarang Raungan Naga? Wang Xian bertanya. Orang terkuat tentu saja adalah kakek buyutku, pendiri tanah terlarang Raungan Naga. Dia mencapai tingkat 9 penguasa alam semesta 10 miliar tahun yang lalu.
Saya tidak tahu apakah dia sudah membuat terobosan. Long Yin menjawab dengan bangga. Lupakan saja kalau begitu. Keluarkan saja harta karun khusus dari tempatmu dan aku akan memeriksanya. Petik 2. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Kekuatan dominator alam semesta tingkat 9 bahkan tidak sebanding dengan miliknya. Jika tanah suci raungan naga benar-benar lebih kuat dan memiliki banyak ahli di puncak alam dominator, Wang Xian dapat meminta sumber daya dalam jumlah besar. Dia bisa menggunakan sumber daya ini untuk meningkatkan kekuatan tubuh utamanya. Namun, dia hanya berada di alam dominator alam semesta tingkat 9. Tanah suci raungan naga ini tidak mampu memberinya begitu banyak sumber daya. Long Yin cemberut tanpa berkata-kata dan menatapnya. Baiklah, aku akan melihat apakah kakekku memiliki harta karun khusus. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, dia menunggu dengan tenang jawaban kakeknya. Dermawan Wang Xian, kakek saya mengirimi saya 5 item khusus. Izinkan saya memberitahu Anda tentang mereka. Petik 2. Beberapa jam kemudian, Long Yin berbicara dengan Wang Xian. Berbicara. Petik 2. Wang Xian membuka matanya dan berbicara padanya. Barang pertama adalah pecahan kayu. Legenda mengatakan bahwa pecahan kayu adalah pecahan kecil di jembatan luar angkasa. Jembatan luar angkasa adalah harta karun luar angkasa yang sangat kuat yang tidak dapat dibandingkan dengan harta karun bawaan biasa. Singkatnya, ini sangat kuat. Namun, itu tidak ada gunanya sekarang. Petik 2. Long Yin memperkenalkan item pertama dan diam-diam menatap Wang Xian. Item kedua adalah mayat. Itu adalah mayat jiwa yang aneh. Kakekku berkata bahwa itu adalah tubuh manusia dari alam semesta lain. Item ketiga adalah toples. Ia memiliki ruang yang sangat luas dan hampir tak terbatas. Namun, ia tidak bisa menampung makhluk hidup. Petik 2. Item keempat adalah harta karun dari alam semesta lain. Itu adalah harta karun yang sangat istimewa. Kemampuan spesifiknya tidak diketahui. Petik 2. Benda kelima yang kakek saya katakan adalah tanah pernapasan alam semesta. Tanah yang bernafas ini dapat dibentuk menjadi manusia dan memberi kehidupan padanya. Dengan kata lain, ia dapat menciptakan manusia. Menurut saya item ini sangat praktis dan dapat membina bawahan saya. Manusia yang dibentuk dari tanah yang bernapas dapat dibentuk seperti manusia normal. Bakat mereka juga berbeda. Ada ciri lain. Tanah pernapasan sangat bermanfaat bagi penggarap unsur kayu. Itu dapat diintegrasikan ke dalam tubuh dan mendekatkan seseorang pada pedang dan benua iblis kita. Petik 2. Naga Yin 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 diperkenalkan satu persatu. Bab 3963, di bawah 3962 Tanah Kosmik. Sepotong kayu rusak. Sebuah mayat. Sebuah toples luar angkasa. Harta karun dari alam semesta lain. Tanah alam semesta ini. Tanah kosmik. Itu bisa membuat penyihir elemen kayu lebih dekat dengan alam semesta. Apa artinya? Wang Xian mendengarkan pengenalan harta karun Long Yin Yin satu persatu dan sedikit menyipitkan matanya. Pikirannya tertuju pada harta karun terakhir dan bertanya. Hal ini untuk dapat merasakan energi di alam semesta kita dengan lebih baik. Namun, ini hanya lebih efektif untuk penyihir elemen kayu. Petik 2. Jawab Long Yin Yin. Maksudmu? Selama kamu menggabungkan tanah nafas alam semesta ke dalam tubuhmu, kamu akan bisa lebih dekat dengan pedang dan alam semesta sihir. Wang Xian menatapnya saat matanya berbinar. Itukah yang kamu maksud? Long Yin menganggukkan kepalanya. Berapa banyak tanah nafas alam semesta yang kamu miliki? Wang Xian bertanya lagi. Seharusnya jumlahnya cukup banyak. Ciri terbesar dari tanah nafas alam semesta ini adalah ia istimewa dan tidak memiliki kemampuan lain. Kata Long Yin. Jiwa mayat itu kelas berapa? Wang Xian bertanya lagi. Saya tidak tahu tingkat jiwa mayat, tetapi saya mendengar dari kakek saya bahwa bahkan mayat dapat memberinya banyak tekanan. Kakek saya adalah ahli di tingkat 8 penguasa alam semesta. Ketika dia masih hidup, mayat ini pasti lebih tinggi dari level 8 dari Universe Dominator. Petik 2. Jawab Long Yin Yin. Apakah ada banyak tanah nafas alam semesta di benua ini? Wang Xian terus bertanya. Tidak banyak. Hanya ada sedikit tanah nafas alam semesta. Sejauh yang saya tahu, hanya 1 atau 2 tanah terlarang terkuat di benua kita yang memilikinya. Hanya tanah terlarang auman naga kami yang memilikinya. Long Yin menjawab dengan jujur. Wang Xian sedikit menyipitkan matanya dan menatap Long Yin Yin.
Saya bisa bergabung dengan tanah terlarang Raungan Naga, tapi saya ingin banyak tanah nafas alam semesta, serta mayat jiwa itu. Saya akan memutuskan harta karun terakhir setelah saya melihatnya. Benar-benar, Anda bersedia bergabung dengan tempat terlarang Dragon Roar kami. Long Yin sangat terkejut. Wang Xian mengangguk. Saya boleh bergabung, tapi saya punya satu syarat. Setelah bencana datang, saya akan meninggalkan tanah terlarang Raungan Naga. Petik 2. Setelah bencana datang, kamu akan meninggalkan tempat terlarang Raungan Naga kami. Long Yin sedikit terkejut saat mendengar kondisi Wang Xian. Wajahnya dipenuhi keheranan. Dia tidak menyangka Wang Xian akan mengajukan permintaan seperti itu. Ya, petik 2. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Saya akan pergi ketika musibah tiba. Namun, saya tidak akan mengatakan bahwa saya hanya akan menempati sumber daya tanah terlarang Auman Naga tanpa memberikan kontribusi apapun. Saya memiliki semua mantra dan teknik pedang terbaik di tanah terlarang Bulan Void. Saya juga memiliki mantel ajaib alam semesta unsur air tingkat ke-7. Aku bisa memberimu tanah terlarang Auman Naga sebagai kontribusi. Petik 2. Benar-benar, ketika Long Yin mendengar ini, matanya kembali berbinar. Dia tahu tentang bencana itu. Butuh miliaran tahun kemudian baginya untuk segera pergi setelah bencana itu terjadi. Bencana ini merupakan krisis bagi tanah terlarang Raungan Naga dan seluruh alam semesta. Tanah terlarang Raungan Naga tentu saja tidak ingin para ahli yang dipeliharanya segera pergi setelah bencana tiba. Namun, dibandingkan dengan permintaan ini, dia bisa mendapatkan semua manual mantra dan teknik pedang dari tanah terlarang, Void Moon. Dibandingkan dengan mantel ajaib dari penguasa alam semesta level 7, itu bukan apa-apa. Faktanya, mantel ajaib Tuan Alam Semesta level 7 bahkan bisa ditukar dengan 3 itemnya. Mantel ajaib itu sangat berharga dan tidak bisa diperoleh kecuali itu adalah kesempatan besar. Bahkan dia tidak mendapatkan mantel ajaib. Selain itu, metode budidaya bulan kekosongan terlarang. Ini bahkan lebih berharga. Kekuatan tanah terlarang, Bulan Void, hanya sedikit lebih lemah dari tanah terlarang Auman Naga mereka. Panduan rahasia mereka juga merupakan harta karun yang dapat menahan benteng di tanah terlarang Auman Naga. Dermawan Wang Xian, Anda harus tahu bahwa ini adalah kerugian bagi Anda. Hal-hal yang kamu keluarkan terlalu berharga. Petik 2. Raungan naga itu heboh selama beberapa detik. Setelah ragu sejenak, itu mengingatkan Wang Xian. Tidak apa-apa, saya memahami nilainya. Wang Xian tersenyum. Ketika dia bergabung dengan tanah suci Dragon Roar, itu terutama untuk tanah pernapasan alam semesta. Tanah pernapasan alam semesta seperti yang dikatakan Long Yin. Itu bisa mendekatkan makhluk hidup dengan alam semesta. Bahkan bisa menciptakan manusia. Lalu, jika para murid Istana Naga menyerap cukup banyak tanah pernapasan alam semesta, apa yang akan terjadi? Akankah itu mampu membuat murid-murid kuat Istana Naga mengabaikan penolakan terhadap pedang dan alam semesta magis? Jika itu benar-benar memungkinkan, itu pasti akan memberikan manfaat besar bagi Istana Naga. Wang Xian bisa membuat murid-murid kuat Istana Naga datang ke sini untuk berkultivasi dan mencari peluang. Belum lagi hal-hal lain, dia setidaknya bisa membuat beberapa murid kuat Istana Naga datang ke Menara Bulan untuk berkultivasi. Wang Xian yakin dia bisa mengendalikan Menara Bulan. Pada saat itu, Istana Naga akan memiliki tempat tambahan yang berharga untuk pelatihan. Selain itu, dengan bergabung dengan tanah terlarang Raungan Naga, Wang Xian dapat dengan cepat berintegrasi ke alam semesta pedang dan sihir tingkat atas dan memahami segala sesuatu di alam semesta ini. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk menyerap jiwa, dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa menjadi master tingkat 8 dari alam semesta penyerap jiwa. Bagaimanapun, sebagian besar kekuatannya saat ini bergantung pada pecahan takdir asal surga. Bagaimanapun, bergabung dengan tanah terlarang Auman Naga tidak akan mengganggu budidayanya. Itu hebat. Saya akan memberitahu kakek dan yang lainnya sekarang karena Anda telah bergabung dengan tempat terlarang Raungan Naga. Di masa depan, aku akan membiarkanmu menjadi putra suci dan membiarkan saudaraku bermain-main. Selain itu, kami akan memberi Anda sumber daya budidaya apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Long Yin berkata dengan gembira. Wang Xian tersenyum dan menatapnya. Dia melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, kamu harus kembali dulu. Bawalah harta karun istimewa itu terlebih dahulu. Juga,
Ini adalah mantel ajaib elemen air. Aku akan memberikannya padamu terlebih dahulu. Petik 2. Kenapa kamu tidak kembali bersamaku? Ada tetua dari tanah terlarang auman naga kita di luar menara bulan. Selain itu, kita bisa kembali ke tempat terlarang mengaum naga dan mendapatkan harta karun itu secara langsung. Aku akan meminta kakekku untuk memberimu lebih banyak harta. Mata Long Yinyin berbinar saat dia berkata pada Wang Xian. Bagaimana kalau kita pergi? Tentu, Wang Xian mengangguk dan tidak menolak. Kekuatannya saat ini telah mencapai puncak Ksatria semesta. Dunia, yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengumpulkan kekuatannya. Sama seperti Wusa dan yang lainnya saat itu, dia hanya akan mengumpulkan kekuatannya dan tidak meningkat. Saat itu, dia seharusnya sudah bisa melangkah ke tingkat teratas menara bulan dan mengendalikannya. Namun, jika dia ingin terus mencapai level Wusa dan yang lainnya, dia akan membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkannya. Ini akan memakan waktu sekitar 1 hingga 2 juta tahun. Oleh karena itu, Wang Xian tidak terburu-buru menghabiskan 1 hari, 2 hari, atau bahkan 1 tahun 10 tahun. Hehe, baiklah, ayo berangkat. Petik 2. Long Yin berkata dengan gembira dan menunjuk ke Wang Xian. Keduanya bergerak dan menghilang dari level ke-8 dalam sekejap. Saat berikutnya, mereka muncul di luar menara bulan. Ikuti aku. Petik 2. Long Yin berkata dengan gembira dan terbang bersama Wang Xian. Wang Xian tersenyum dan mengikuti dari belakang. Keduanya terbang keluar dari bulan suci. Berdengung, nyonya orang suci. Petik 2. Saat mereka terbang, pembangkit tenaga listrik dari tanah terlarang auman naga sudah menunggu di pintu masuk. Bab 3964 banding 3963 naga mengaum di tanah terlarang. Saat Wang Xian dan yang lainnya keluar dari bulan suci, ada lusinan pembangkit tenaga listrik di pintu masuk untuk menyambut mereka. Satu demi satu, penguasa alam semesta membungkuk pada Dragon Roar. Di antara pembangkit tenaga listrik ini, yang terkuat ada di tingkat 4 dari penguasa alam semesta. Jelas sekali bahwa status Dragon Roar Yin di tanah terlarang auman naga sangat tinggi. Ayo kembali ke tempat terlarang Dragon Roar dulu. Petik 2. Long Yinyin menghadapi pembangkit tenaga listrik di tanah terlarang dan menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dia dipenuhi dengan temperamen seorang suci. Dingin, bangga, dan luar biasa. Itu adalah orang suci. Petik 2. Pembangkit tenaga listrik di tanah terlarang mengaum naga menganggukkan kepala dan segera terbang ke samping bersama mereka. Kakak, tunggu aku, tunggu aku. Petik 2. Saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Wang Xian menoleh dan melihat seorang pria muda yang terlihat sedikit mirip dengan Yinyin panjang terbang dengan cepat. Ini bukan pertama kalinya Wang Xian melihatnya. Ketika dia berada di tingkat ke-7, Wang Xian telah melihat adik laki-laki Long Yinyin. Adapun siapa namanya, dia tidak tahu. Hehehe, kakak, tunggu aku. Ayo kembali bersama. Petik 2. Pria muda itu terbang dengan senyum nakal di wajahnya. Dia memandang Wang Xian yang ada di sampingnya dan matanya berbinar. Saudara Wang Xian, kan? Halo, kamu sangat bagus. Saya sangat mengagumi Anda. Petik 2. Dia adik laki-lakiku. Namanya Panjang Yin Hao. Dia sangat nakal. Long Yinyin memperkenalkannya pada Wang Xian. Ya, halo. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Ayo pergi. Ayo lakukan perjalanan pulang dulu. Petik 2. Saat Long Yinyin berbicara, para ahli di sekitar mereka membawa mereka pergi dengan cepat. Mereka terbang ke markas sementara di tanah terlarang Raungan Naga. Ada formasi teleportasi di sini. Melalui formasi teleportasi, mereka melewati 5 persimpangan sebelum tiba di sarang tanah terlarang auman naga. Tanah terlarang Raungan Naga ada di sebuah pulau. Ketika Wang Xian memperhatikan sekelilingnya, dia menyadari bahwa dia telah tiba di sebuah pulau. Daerah sekitarnya dipenuhi lautan. Mereka saat ini berada di sebuah pulau. Dan di depan bajak laut ini, ada sebuah pulau aneh. Di pulau itu, terdapat puncak gunung yang sangat besar. Puncak gunung menembus awan dan mencapai ketinggian yang sangat menakutkan. Selain itu, ada air terjun yang sangat besar yang mengalir dari sana. Itu adalah tontonan yang sangat spektakuler. Air terjun itu jatuh dari langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang tiada taraf. Namun, auman ini benar-benar berbeda dengan auman naga.
Mengenai apakah ada naga di alam semesta pedang dan sihir, Wang Xian mengetahui dari informasi yang dia peroleh bahwa tidak ada naga. Itu benar. Saudara Wang Xian, tahukah kamu bahwa tanah terlarang auman naga kita ada di Laut Langit? Itu adalah puncak langit dari tanah terlarang auman naga kita. Bukankah ini sangat spektakuler? Kami akan tinggal dan bercocok tanam di sana. Petik 2. Long Yinhao berkata pada Wang Xian. Ayo terbang. Petik 2. Long Yinyin berkata kepada Wang Xian dan memberi isyarat kepada para tetua di sekitarnya. Para tetua mengangguk dan tidak mengikutinya. Long Yinyin membawa Wang Xian menuju puncak langit tanah terlarang raungan naga. Puncak langit dari tanah terlarang auman naga memang spektakuler. Dibandingkan dengan tanah terlarang raungan naga, Akademi Suci Mingyi seperti semut yang lemah. Di alam semesta ini, perbedaan antara tempat suci sangatlah besar. Wang Xian terbang ke depan puncak langit dan segera merasakan energi air yang agung. Pada saat yang sama, dia merasakan bahwa dia telah memasuki ruang khusus. Pertahanan di sekitar puncak langit cukup bagus. Petik 2. Wang Xian merasakan sekelilingnya dan berpikir sendiri. Pertahanan ini setidaknya bisa menangkis keberadaan penguasa alam semesta tingkat ke-9. Kemarilah. Sky Peak sangat tinggi dan besar. Ayo pergi ke puncak. Petik 2. Long Yin terus berbicara dengan Wang Xian saat mereka terbang menuju puncak langit. Puncak langitnya memang sangat tinggi. Setelah beberapa menit, akhirnya mereka sampai di puncak. Yinyin, Yinhao, beberapa ratus kilometer di bawah puncak langit. Saat mereka terbang, sebuah suara terdengar. Wang Xian menoleh dan melihat 5 hingga 6 tetua dan lebih dari 10 pria paruh baya berdiri di tepi puncak langit. Tatapan mereka tertuju pada Wang Xian. Wang Xian bisa merasakan aliran energi yang merasakannya. Namun, energi ini tidak memiliki niat jahat. Kakek, penatua, diaken, ayah, ibu. Petik 2. Long Yin dan Long Yinhao segera berteriak. Hehe, bagus, bagus. Tidak buruk. Ini Tuan Muda Wang Xian. Lelaki tua di tengah kelompok itu tersenyum dan mengangguk pada mereka berdua. Kemudian, tatapannya tertuju pada Wang Xian. Terima kasih, Tuan Muda Wang Xian. Anda menyelamatkan nyawa cucu perempuan saya 2 kali. Kami di tempat terlarang Dragon Roar sangat berterima kasih. Petik 2. Senior, itu bukan apa-apa. Petik 2. Wang Xian menangkupkan tangannya dengan sopan. Dengan kekuatan tubuhnya saat ini, tidak ada masalah baginya untuk memanggilnya sebagai senior. Terlebih lagi, kakek Long Yinyin jelas jauh lebih tua dari Wang Xian. Dia adalah seseorang yang telah hidup setidaknya selama 10 miliar tahun. Hehe, bukan perkara kecil berhutang budi padamu karena telah menyelamatkan hidupku. Terlebih lagi, adik kecil, kamu mampu menekan putra dan orang suci lainnya. Anda memiliki potensi yang tidak terbatas. Ayo, 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 masuk dan duduk. Kakek Long Yinyin tersenyum dan memberi isyarat dengan tangannya. Wang Xian mengangguk dan terbang masuk. Lokasi di dalamnya bukanlah istana yang mewah. Sebaliknya, itu adalah sebuah gua yang dikelilingi oleh tanaman. Air mengalir melalui gua dan itu sangat indah. Wang Xian, kakekku ada di tengah. Keduanya adalah orang tuaku. Sisanya adalah kakek kedua dan ketiga saya. Mereka juga adalah penatua dan diaken di tanah terlarang raungan naga. Petik 2. Long Yinyin datang ke sisi Wang Xian dan memperkenalkannya dengan suara rendah. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Hehe, ayo duduk. Adikku, kamu dipanggil Wang Xian, kan? Aku akan memanggilmu Xiao Xian. Anda memiliki bakat luar biasa. Jika tanah terlarang mengaum naga kita bisa memiliki anak manja yang bergabung dengan kita, itu akan menjadi keberuntungan kita. Petik 2. Ketika mereka masuk, semua orang duduk. Kakek Long Yinyin berkata kepada Wang Xian sambil tersenyum. Saya mendengar bahwa Anda menyukai harta karun yang istimewa. Semuanya ada di sini. Petik 2. Saat dia berbicara, dia melemparkan cincin interspatial ke Wang Xian. Terima kasih, penatua. Petik 2. Wang Xian mengambilnya dan memanggilnya lebih tua juga. Haha, kita akan berada di pihak yang sama di masa depan. Yinyin juga telah menyebutkan kondisi Anda. Tanah terlarang Dragon Roar kami secara alami akan menyetujuinya. Tentu saja, kamilah yang lebih unggul karena kamu bisa bergabung dengan tanah terlarang auman naga kami kali ini. Kakek naga mengaum Yin tertawa dan berkata.
Bergabung dengan tanah terlarang Raungan Naga juga akan memberi saya banyak manfaat dalam kultivasi saya. Petik 2. Wang Xian menjawab dengan sopan dan merasakan cincin interspatialnya. Dia menyadari bahwa tidak hanya ada 3 harta karun di dalamnya. Sebaliknya, 5 item yang disebutkan oleh Dragon Roar Yin semuanya ada di dalam. Terutama tanah nafas alam semesta yang paling dia perhatikan. Memang jumlahnya banyak. Energi dari tanah yang bernafas juga membuatnya sedikit bersemangat. Tanah bernapas ini mengandung sejumlah besar pedang dan aura alam semesta magis. Mungkin makhluk hidup di alam semesta ini tidak dapat merasakannya, tetapi Wang Xian dapat merasakannya. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi para murid dan ahli Istana Naga untuk menggunakannya untuk melawan penolakan alam semesta ini. Bab 3965, Identitas Putra Suci 3964. Xiao Xian, dengan kekuatanmu, kamu dapat memiliki status dan kekuatan sebagai Putra Suci di Tanah Terlarang Oman Naga kami. Setelah jangka waktu tertentu, kami akan mempersiapkan upacara pelantikan Putra Suci untuk Anda. Petik 2. Wang Xian sedang memeriksa harta karun di ring interspatial. Di depannya, kakek Long Yinyin, yang juga merupakan tetua ketiga dari Tanah Terlarang Raungan Naga, melanjutkan dengan senyuman di wajahnya. Tidak perlu. Long Yinhao akan menjadi orang suci. Petik 2. Wang Xian sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Hehe, di Tanah Terlarang Oman Naga, siapapun yang memiliki bakat dan kekuatan lebih baik akan menjadi orang suci. Bakat dan kekuatanmu jauh melebihi Yinhao. Anda berhak mendapatkan posisi orang suci. Sebagai orang suci, secara alami Anda akan memiliki banyak hak dan menikmati banyak hal. Penatua ketiga berkata kepadanya, di Tanah Terlarang Oman Naga, posisi anak suci berada di atas Diaken dan di bawah Penatua. Petik 2. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata tetua ketiga, ekspresi serius muncul di wajahnya. Ahem, kakek, menurutku Tanah Terlarang Oman Naga kita bisa memiliki 2 anak suci, kan? Hehe, kakak Wang Xian adalah bosnya. Saya juga bisa menjadi yang kedua. Petik 2. Di sampingnya, Long Yinhao terbatuk dan berkata, itu bukan hal yang mustahil. Bukan berarti hanya ada 1 putra suci di Tanah Terlarang. Petik 2. Seorang tetua tersenyum dan berkata, hanya ada 2 putra dan putri suci di tempat suci kembar. Meski ada hubungannya dengan karakteristik tempat suci mereka, kekuatan Yinhao layak menjadi putra suci. Petik 2. Tidak apa-apa juga, namun, kita harus memberitahu penguasa Tanah Terlarang tentang masalah ini. Petik 2. Tetua ketiga mengangguk dan memandang Wang Xian. Xiao Xian, kamu tidak perlu menolak. Petik 2. Baiklah. Petik 2. Wang Xian ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Karena ini adalah tubuh Dewa Naga Kekosongan, dia bisa menjadi putra suci Tanah Suci Raungan Naga. Hehe, baiklah. Setelah jangka waktu tertentu, kami akan mengadakan upacara putra suci. Petik 2. Tetua ketiga mengangguk sambil tersenyum. Juga, aku harus merepotkanmu untuk membawa Xiao Xian ke Tanah Terlarang Oman Naga kami untuk melihatnya terlebih dahulu. Itu adalah tanah harta karun dan tempat yang baik bagi putra suci untuk tinggal. Petik 2. Baiklah, saudara ketiga. Tetua ke-6 mengangguk. Dia berdiri dan menunjuk ke Wang Xian. Ayo pergi, Xiao Xian. Aku akan membawamu berkeliling di Tanah Terlarang Oman Naga kami terlebih dahulu. Saat kami kembali, kami akan makan dan menikmati makanan lezat. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Dia mengikuti tetua ke-6 untuk membiasakan diri dengan situasi di Tanah Terlarang Raungan Naga. Saudari, katakan yang sejujurnya. Apakah kamu berselingkuh dengan saudara laki-laki Wang Xian? Dia akan menjadi saudara iparku di masa depan. Wang Xian dan yang lainnya pergi. Di samping, Long Yinhao tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Long Yinyin dan bertanya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kata-katanya membuat wajah Long Yinyin memerah. Dia memelototinya. Jika bukan karena kalian berkumpul, bagaimana bisa ada hal sebaik itu? Untuk memberi Anda mantel ajaib elemen air di tingkat ke-7 penguasa alam semesta, bagaimana bisa itu elemen air? Ada juga manual rahasia di Tanah Terlarang di bulan Void. Nilai benda-benda tersebut tidak sebanding dengan kedudukan seorang anak suci. Beberapa item khusus tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Lagi pula, dia telah menyelamatkanmu 2 kali.
Saya merasa saudara Wang Xian pasti tertarik pada Anda. Menurutku dia tidak buruk. Kakak, kamu bisa mempertimbangkannya. Petik 2. Tidak, mungkin kamu pernah bersama Wang Xian itu, uhuk-uhuk. Lagi pula, kalian sudah lama sendirian di level ke-7. Long Yinhao menebak seolah dia sudah memahami kebenarannya. Hal ini membuat wajah Long Yinyin menjadi semakin gelap. Dia menatapnya sementara tongkat sihir di tangannya berkilauan. Hehe, baiklah Yinyin. Kami tidak akan terlibat dalam urusan Anda. Anda dapat membuat pilihan Anda sendiri. Petik 2. Kata Ibu Long Yinyin sambil tersenyum dari samping. Bu, sebenarnya tidak ada apa-apa antara aku dan Wang Xian. Saat pertama kali saya mengundangnya, dia menolak saya. Long Yinyin menjelaskan kepada ibunya. Baiklah, apapun situasinya, kami tidak akan mencampuri urusanmu. Sudahkah Anda memberikan manual rahasia bulan kekosongan terlarang kepada Anda? Ibu Long Yinyin tersenyum dan bertanya. Saya memiliki. Long Yin mengangguk dan melambaikan tangannya, mengirimkan manual rahasia kepada kakeknya. Beberapa tetua tanah terlarang mengaum naga melambaikan tangan mereka dan mengambil beberapa manual rahasia yang jelas lebih kuat. Mereka segera membuka isinya. Itu benar-benar manual rahasia dari Void Moon. Ini adalah manual rahasia yang lengkap. Panduan rahasia ini sangat bermanfaat bagi tanah terlarang auman naga kita. Petik 2. Seorang tetua melihat isinya dan berkata dengan penuh semangat. Memang benar semuanya benar. Panduan rahasia budidaya tingkat atas dari tanah terlarang, bulan Void, seharusnya adalah ini. Panduan rahasia mantra, teknik pedang, dan manual rahasia ini sangat berharga. Jika ada tanah harta karun lain, itu akan mampu menciptakan tanah terlarang yang kuat. Tetua ketiga melihat mereka dan juga sedikit bersemangat. Nilai barang-barang ini tidak dapat diukur di tanah terlarang mereka. Dia bahkan berpikir bahwa harta khusus yang dia berikan kepada Wang Xian akan dianggap cukup bagus jika dia bisa menukar salah satu dari manual terbaik ini. Menurut catatan bulan kehampaan di tanah terlarang, semua manual mereka ditempatkan di paviliun 10.000 seni di belakang menara bulan. Sepertinya dia telah memasuki paviliun 10.000 seni. Bukankah mereka mengatakan bahwa paviliun 10.000 seni diselimuti oleh formasi yang kuat dan tidak ada cara baginya untuk masuk? Seorang tetua bertanya dengan heran. Wang Xian itu tidak sederhana. Dia seharusnya punya rahasia padanya. Dia muncul entah dari mana dan tidak ada informasi tentang dia. Petik 2. Seorang diaken membuka mulutnya dan merenung sejenak. Elder, haruskah kita waspada? Tidak dibutuhkan. Tidak ada kekuatan yang mau mengambil harta berharga tersebut hanya untuk menyusup ke tanah terlarang raungan naga. Petik 2. Tetua ketiga segera menggelengkan kepalanya. Harta yang diambil Wang Xian terlalu berharga. Untuk menyusup ke tanah terlarang raungan naga, dia harus mengeluarkan begitu banyak energi. Tidak ada tempat suci yang mengeluarkan biaya sebesar itu. Jika mereka mengeluarkan biaya sebesar itu, akan sangat mudah bagi mereka untuk menghancurkan tanah terlarang raungan naga. Itu benar. Mereka mungkin sangat menyukainya. Seorang tetua di sampingnya mengangguk setuju. Dia memandang panjang Yinyin dengan santai dan mengungkapkan senyuman milik seorang anak tua yang nakal. Hal ini membuat wajah Long Yinyin menjadi semakin merah. Wajahnya dipenuhi ketidakberdayaan. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana Wang Xian menyelamatkannya 2 kali, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dia adalah orang suci dari tanah terlarang raungan naga. Adik laki-lakinya juga adalah orang suci di tempat terlarang raungan naga. Di seluruh tempat terlarang naga mengaum, tidak ada seorang pun yang lebih menonjol dari saudara kandungnya. Ini membuatnya tidak merasa istimewa dengan lawan jenisnya. Ini karena dia luar biasa, dan adik laki-lakinya juga sangat luar biasa. Terlebih lagi, meskipun dia adalah orang suci dari tempat terlarang lainnya, dia tidak akan bisa menyukainya dengan mudah. Dan Wang Xian telah menyelamatkan nyawanya 2 kali. Bakat dan kekuatannya yang bahkan lebih kuat dari miliknya memang memberinya perasaan yang aneh. Wang Xian, mungkinkah dia benar-benar menyukai dirinya sendiri seperti yang dikatakan kakek dan adiknya? Jika tidak, hatinya kacau saat pikirannya menjadi liar. Bab 3966 banding 3965 murid Istana Naga tiba. Hati Long Yinyin sedikit bingung. Ini adalah pertama kalinya dalam ratusan juta tahun budidayanya. Ya, Long Yinyin telah hidup selama ratusan juta tahun. Namun,
Sebagian besar waktunya dihabiskan dalam budidaya tertutup. Budidaya tertutup secara acak akan berlangsung selama jutaan tahun. Paling lama, itu akan bertahan selama puluhan juta tahun. Bagi pembangkit tenaga listrik seperti mereka, ratusan juta tahun setara dengan lebih dari 10 tahun bagi manusia. Satu-satunya bencana hidup mereka adalah saat bencana itu terjadi. Jika mereka bisa selamat dari bencana tersebut, umur pembangkit tenaga listrik seperti mereka biasanya akan lebih dari 30 miliar tahun. Dilihat dari umurnya yang seperti itu, dia masih muda. Dia bahkan masih sangat muda. Pikirannya menjadi liar. Dia harus membiarkan pikirannya menjadi liar. Kalau tidak, bagaimana harta tak ternilai dan metode budidaya ini bisa masuk akal? Setelah Wang Xian mengikuti tetua ke-6 dan berkeliling di sekitar tanah terlarang Raungan Naga, keduanya kembali lagi. Tetua ketiga dan yang lainnya juga menyiapkan makanan lezat yang sangat mewah. Makanan lezat ini tidak hanya lezat, tetapi juga mengandung energi yang kuat. Ini adalah pertama kalinya Wang Xian mencicipi kelezatan pedang dan alam semesta sihir. Sungguh unik. Namun, yang mengejutkannya, naga yang mengaum di samping memandangnya dari waktu ke waktu. Ada sedikit rasa malu dan keingintahuan di matanya saat dia memandangnya. Ini membuatnya merasa ada yang tidak beres. Tetapkan waktu untuk mengadakan upacara suci putra Xiao Xian. Petik 2. Setelah semua orang menikmati makanan lezat, tetua ketiga melihat ke arah tetua di sekitarnya dan berkata, "Biarkan Xiao Xian mengatur waktunya." Petik 2. Seorang penatua merenung sejenak dan berkata, "Itu benar." Tetua ketiga mengangguk, tatapannya tertuju pada Wang Xian. "Xiao Xian, lihat jamnya. Tetapkan hari baik untuk mengadakan upacara putra orang suci Anda. Ini adalah masalah yang sangat besar bagi kami di tempat terlarang Raungan Naga." Petik 2. Ini, tetua ketiga tidak terburu-buru. Bagaimana kalau 10.000 tahun kemudian? Wang Xian ragu-ragu sejenak dan berkata, dia ingin menunggu kebohongan datang lagi. Saat itu, dia bisa mencobanya. Jika murid Istana Naga bisa turun ke alam semesta ini, itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan Istana Naga. Saat ini, para murid Istana Naga tidak lagi berani bergerak di alam semesta 9 asal. Jika ada pangkalan di alam semesta pedang dan sihir, itu akan sangat bermanfaat bagi Istana Naga. Dan tanah terlarang, bulan kekosongan, adalah tanah harta karun yang bagus. Itu bisa digunakan untuk budidaya para murid Istana Naga, dan bisa digunakan sebagai sarang. 10.000 tahun kemudian, tidak masalah. Petik 2. Tetua ketiga mengangguk. 10.000 tahun hanyalah waktu untuk retret sederhana. Yin Yin, Yin Hao, dan Xiao Xian, kalian bertiga dapat terus berkultivasi di bulan suci. Sebelum itu, Yin Yin, bawa Xiao Xian ke paviliun 10.000 seni di tanah terlarang Raungan Naga. Anda dapat memilih teknik pedang atribut spasial dan manual rahasia di sana. Jika itu adalah harta karun bawaan spasial, kami juga memilikinya di tanah terlarang Raungan Naga. Anda dapat memilih dua di antaranya sesuka hati. Sumber daya budidaya akan didistribusikan sesuai dengan standar putra suci. Kata tetua ke-6 kepada Wang Xian dan yang lainnya. Dengan lambaian tangannya, sebuah tanda terbang ke tangan Long Yin Yin. Ini kakek ke-6. Petik 2. Long Yin Yin mengambil token itu dan mengangguk. Baiklah, kalian bertiga bisa bertukar ide dan mengenal satu sama lain. Tetua ketiga melambaikan tangannya sambil tersenyum. Long Yin Hao berkata pada Wang Xian. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mengikutinya keluar. Sial, aku begitu cepat melupakan adik laki-lakiku. Petik 2. Long Yin Hao melihat adiknya sama sekali mengabaikannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri tanpa berkata-kata dan segera mengikuti di belakangnya. Paviliun 10.000 seni di tanah terlarang Dragon Roar terbuka untuk Wang Xian. Hanya ada satu buku teknik pedang atribut spasial terbaik di sana. Wang Xian membukanya dan melihatnya. Itu masih berguna baginya. Faktanya, Wang Xian sudah menguasai manual rahasia yang diperolehnya di tanah terlarang, Void Moon. Manual rahasia terbaik tidak dapat disalin. Konsep yang terkandung di dalamnya hanya dapat dipahami dari manual rahasia aslinya. Namun, kekuatan Wang Xian terlalu kuat. Banyak Wang Xian yang dapat dengan mudah memahami dan mengendalikan mantranya. Hanya ada beberapa mantra terbaik yang perlu dia renungkan. Setelah benar-benar memahaminya,
Wang Xian dapat merekam sendiri mantra dan teknik pedang ini untuk referensi para murid Istana Naga. Faktanya, mantra dan teknik pedang ini hanya memiliki nilai referensi pada penyihir naga dan spesies naga menawan. Itu hanya referensi. Bagaimanapun, alam semesta sembilan asal juga memiliki sistem dan karakteristik budidayanya sendiri. Sedangkan untuk teknik pedang, Ao Jian dan yang lainnya mengembangkan teknik pedang Tianyuan terbaik di alam semesta. Teknik pedang di dunia pedang dan sihir hanya bisa digunakan sebagai referensi kecil. Kesenjangan antara mereka dan teknik pedang Tianyuan masih terlalu besar. Wang Xian memeriksa teknik pedang spasial di tanah terlarang Raungan Naga dan pergi ke perbendaharaan untuk mendapatkan dua harta bawaan. Perlakuan seperti itu memang yang terbaik di seluruh tanah terlarang Auman Naga. Bahkan di Aken yang berada di level 5 atau 6, penguasa alam semesta di tanah terlarang Raungan Naga, tidak menerima perlakuan seperti itu. Wang Xian, ayo kembali ke bulan suci untuk berkultivasi. Meskipun tanah terlarang Auman Naga kami memiliki tanah harta karun untuk ditanami, kami tidak memiliki tanah harta karun dengan atribut spasial. Selain itu, penyerapan energi dari harta karun untuk budidaya akan berkurang. Yang terbaik adalah berkultivasi di bulan suci. Setelah keluar dari gudang harta karun di tanah terlarang Dragon Roar berbicara kepada Wang Xian. Ya itu baik-baik saja. Wang Xian mengangguk. Setelah itu, mereka bertiga bergegas menuju Void Moon sekali lagi. Ketika mereka tiba di bulan suci tingkat ke-8, Dragon Roar mengajarinya mantra terlarang yang dia kembangkan. Setelah dia benar-benar menguasainya, Wang Xian duduk bersila di atas batu ajaib dan mulai berkultivasi. Ini mengejutkan Long Yin yang berada di sampingnya. Bodoh sekali. Dia hanya tahu cara berkultivasi. Petik 2. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu di dalam hatinya. Dia memandang Wang Xian tanpa daya. Namun, segera, dia duduk bersila di samping dengan senyuman di wajahnya dan mulai berkultivasi. Waktu berlalu dengan cepat saat dia berkultivasi. Waktu yang dia sepakati dengan kebohongan segera tiba. Wang Xian membuka matanya dan melihat sekeliling. Dia dan Long Yin masih menjadi satu-satunya di lantai 8. Wang Xian melambaikan tangannya dan gelombang energi menyelimuti dirinya. Long Yin ada di samping. Dia hanya bisa melihat bahwa Wang Xian masih berkultivasi dengan menyilangkan kaki. Dia tidak bisa melihat gerakan atau perubahan apapun. Wang Xian segera mendirikan altar setan di depannya. Berdengung. Salam, Raja Naga. Petik 2. Tak lama kemudian, sosok Lai muncul. Wang Xian mengangguk padanya. Apakah ada situasi di Istana Naga? Wang Xian bertanya seperti biasa. Raja Naga, semuanya baik-baik saja di Istana Naga. Petik 2. Jawabnya bohong. Baiklah, saya ingin melakukan percobaan. Bawa Ao Jian ke sini sekarang. Petik 2. Wang Xian memerintahkan kebohongan. Dia ingin melihat apakah tanah nafas alam semesta efektif. Bab 3967 banding 3966 murid Istana Naga turun. Deng Bas. Di dalam paviliun 10.000 seni di tanah terlarang, bulan suci bulan void. Wang Xian, bohong, dan Ao Jian muncul. Ini adalah wujud asli Wang Xian. Tubuh naga kosongnya masih berkultivasi di menara bulan tingkat 8. Kedatangan Ao Jian segera menyebabkan gelombang energi menekan tubuhnya, menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Ini adalah kekuatan penekan dari pedang dan alam semesta magis. Kekuatan Ao Jian saat ini telah mencapai level ketiga dari Universe Overload. Wilayah kekuasaannya tidak terlalu tinggi, terutama karena para penjaga naga baru saja memperoleh teknik pedang Tianyuan belum lama ini. Mampu mencapai level ketiga dari Universe Overload dalam beberapa juta tahun sudah sangat menakutkan. Tentu saja, ini juga karena hati yang beriman. Raja Naga, levelku telah ditekan sebanyak 3 level. Petik 2. Ao Jian melapor pada Wang Xian. Oke, Wang Xian mengangguk. Dengan gerakan lengannya, segenggam tanah bernapas muncul di tangannya. Ao Jian, seraplah dan lihat apakah ada perubahan. Wang Xian berbicara kepada Ao Jian. Ao Jian mengangguk dan segera mengambilnya. Sambil berpikir, dia mulai menyerapnya. Sedikit demi sedikit, tanah nafas masuk ke dalam tubuhnya, menyebabkan dia sedikit terkejut. Raja Naga, aku bisa merasakan penolakanku terhadap alam semesta ini telah berkurang banyak. Petik 2. Segera,
Mata Aojian berbinar saat dia melapor ke Wang Xian. Mata Wang Xian juga bersinar. Tanah nafas ini ada di tubuhmu. Apakah ada efek sampingnya? Bisakah kamu mengeluarkannya di masa depan? Saat ini tidak ada efek samping. Tanah nafas ada di tubuh saya dan tidak berpengaruh pada tubuh saya. Saya bisa mengeluarkannya juga. Namun, kecepatannya sangat cepat. Selanjutnya tanah nafas yang dikeluarkan akan segera hilang. Petik 2. Ao Jian merasakannya dan berkata, "Baiklah, itu sudah cukup." Wang Xian tersenyum. Dia menggerakkan lengannya dan mengeluarkan lebih banyak tanah untuk bernafas. Seraplah sampai alam semesta menekan dan menyerapmu. Kemudian berhenti. Petik 2. Itu adalah Raja Naga. Petik 2. Ao Jian segera merespon dan mulai menyerapnya dalam jumlah besar. Wang Xian menunggu dengan tenang di sampingnya. Kemudian, dia melihat tanah yang bernafas di cincin interspatialnya. Jumlah mereka banyak. Jumlahnya puluhan ton. Selain tanah yang bisa bernapas, ada beberapa harta karun khusus lainnya. Beberapa di antaranya tidak banyak berguna bagi Wang Xian. Itu adalah mayat pembangkit tenaga listrik dari alam semesta lain. Itu adalah mayat jiwa. Mayat jiwa ini, menurut akal sehat Wang Xian, adalah tubuh pembangkit tenaga listrik tingkat 9, penguasa alam semesta. Itu juga mengandung energi yang sangat besar. Bagi Wang Xian, ini tidak banyak berguna. Namun, bagi Ming Sai Seng, itu jelas merupakan harta karun yang luar biasa. Ming Sai Seng, salah satu dari 7 iblis gila, adalah pembangkit tenaga listrik dari ras Netherworld. Mayat jiwa ini sangat berguna baginya. Selain mayat ini, ada harta karun istimewa lainnya dari alam semesta lain. Itu memang mengandung energi yang sangat besar. Wang Xian lebih akrab dengan energi ini. Kekuatan iman. Namun, Wang Xian tidak dapat menggunakan harta alam semesta iman. Stoples luar angkasa dengan ruang tak terbatas tidak berguna bagi Wang Xian. Harta terakhir adalah pecahan kayu. Itu adalah bagian dari jembatan luar angkasa. Itu tampak seperti barang berelemen kayu. Wang Xian tidak yakin apakah kayu yang patah itu berguna atau tidak. Dia bisa saja meminta kebohongan untuk membawanya kembali ke Istana Naga untuk dilihat. Dia ingin melihat apakah pohon leluhur bereaksi. Wang Xian berdiri di samping dan mengamati kecepatan penyerapan Ao Jian dengan tenang. Setelah lebih dari 10 menit, Wang Xian merasakan bahwa penindasan dari pedang dan alam semesta magis di Ao Jian telah sepenuhnya hilang. Ao Jian juga membuka matanya, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Sangat bagus. Petik 2. Wang Xian melihat jumlah nafas yang diserap Ao Jian, dan senyuman muncul di wajahnya. Dia hanya menyerap lebih dari 10 kg tanah nafas alam semesta, dan gaya tolak dari alam semesta ini telah dihilangkan. Dalam hal ini, dengan tanah nafas alam semesta di tangannya, itu sudah cukup bagi lebih dari 10.000 murid Istana Naga untuk datang ke pedang dan alam semesta magis ini. Wang Xian tenggelam dalam pikirannya. Saat ini, alam semesta berbintang adalah area aktivitas utama Istana Naga. Namun, alam semesta berbintang masih mengalami penindasan terhadap alam semesta. Hanya Lan Qingyue, Xiao Lan, dan yang lainnya yang tidak ditekan. Namun, Lan Qingyue, Xiao Lan, dan yang lainnya tidak berani masuk ke alam semesta berbintang tak terbatas. Hal ini menyebabkan Istana Naga memiliki pembatasan besar terhadap akses terhadap sumber daya. Belum lagi alam semesta 9 asal. Sekarang, perkembangan Istana Naga secara bertahap mencapai kemacetan. Alam semesta pedang dan sihir adalah tempat yang bagus untuk pengembangan Istana Naga. Itu pasti bisa menarik puluhan ribu murid dari Istana Naga. Wang Xian bahkan bersiap untuk mendirikan tanah terlarang di sini. Namanya bisa disebut tanah terlarang Naga Hampa. Itu melambangkan tanah suci Dewa Naga Hampa. Dia sudah memikirkan lokasi tanah terlarang. Itu tadi di sini. Tanah terlarang, Void Moon, akan diubah menjadi tanah terlarang Void Dragon. Tidak buruk, tidak buruk. Saat memikirkan hal ini, senyuman muncul di wajahnya. Bohong, bawakan 10.000 penjaga naga dan 10 spesies naga menawan. Petik 2. Wang Xian melihat kebohongan dan segera memberi perintah. Itu adalah Raja Naga. Petik 2. Sebuah kebohongan menganggukkan kepalanya dan sosoknya menghilang seketika. Pengawal naga adalah pilihan terbaik untuk alam semesta pedang dan sihir. Ini karena mereka sedang berlatih teknik pedang.
Itu bisa dibandingkan dengan budidaya pedang dan alam semesta sihir. 10 spesies naga menawan lainnya dipanggil untuk mengawasi tanah terlarang naga hampa di masa depan. Tanah terlarang Void Dragon membutuhkan setidaknya beberapa orang kuat yang bisa menangani situasi ini. Tentu saja, Wang Xian punya idenya sendiri. Di masa depan, dia akan menjadi penguasa tanah terlarang naga hampa. Tubuh aslinya selalu ada di sini, sedangkan tubuh naga hampa berada di tanah terlarang raungan naga. Setelah mengambil keputusan, Wang Xian mulai membuat rencana. 1 jam kemudian, 10.000 penjaga naga dan 10 spesies naga menawan tiba. Wang Xian segera meminta mereka untuk menyerap tanah nafas alam semesta. Bas bas bas. Bas bas bas. Ketika semua murid istana naga selesai menyerap, mereka memandang Wang Xian secara serempak dan menunggu perintah. Untuk saat ini, mari berkultivasi di sini. Setelah kita menguasai tempat ini, saya akan membangun tanah terlarang di alam semesta ini. Itu akan disebut tanah terlarang naga hampa. Ini juga merupakan batasan istana naga kita di alam semesta ini. Petik 2. Di masa depan, Anda semua bisa pergi ke alam semesta ini untuk menjelajah dan mengolah serta mencari peluang. Petik 2. Wang Xian memberi mereka perintah. Itu adalah Raja Naga. Petik 2. Kelompok murid istana naga segera menjawab. Baiklah, teruslah berkultivasi. Wang Xian mengangguk dan menginstruksikan kebohongan untuk membawanya ke menara bulan tingkat 8. Setelah kembali ke tubuh naga Void, Wang Xian terus berkultivasi. Berdengung. Beberapa ratus tahun kemudian, fluktuasi energi datang dari samping. Wang Xian membuka matanya dan melihat auman naga itu menghubungkan mantra. Kenapa kamu tidak berlatih? Wang Xian ragu sejenak sebelum bertanya padanya. Saya akan membuat terobosan saat saya berlatih. Saya tidak bisa membuat terobosan lagi. Saya harus mulai berlatih mantra untuk meningkatkan pengalaman bertarung saya. Petik 2. Long Yin Yin berkata pada Wang Xian. Begitu dia membuat terobosan, dia akan mencapai level 8 dari seorang ksatria alam semesta. Dalam hal ini, kemampuan bertarungnya di level 8 dari seorang ksatria alam semesta tidak terlalu kuat. Pada saat itu, pada dasarnya mustahil baginya untuk bertarung melawan 2 atau 3 orang yang lebih kuat darinya. Bab 3968, pada upacara Putra Suci tahun 3967. Terobosan. Petik 2. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, dia secara alami tahu apa yang dipikirkannya. Di sini, semuanya demi mencapai puncak. Ini tidak berarti bahwa semakin kuat seseorang, semakin tinggi pula kemampuan mereka mencapai puncak. Sebaliknya, itu berarti semakin kuat kemampuan seseorang untuk bertarung di atas levelnya, semakin tinggi kemampuan seseorang untuk mencapai puncak. Adapun Long Yin Yin menekan kekuatannya sendiri, itu sepenuhnya tidak perlu. Sebab, untuk mencapai puncak, seseorang harus memiliki kekuatan Pinnacle Universe Night dan memiliki akumulasi jangka panjang di level Pinnacle Universe Night. Hanya dengan begitu seseorang mempunyai kesempatan untuk mencapai puncak. Kedua, tempat ini miliknya. Itu milik Istana Naga. Dia sudah menganggap tempat ini sebagai miliknya. Long Yin Yin menatapnya dengan heran. Jika Anda ingin mencapai level teratas, Anda harus melalui akumulasi yang sangat besar. Tidak mungkin bagi Anda untuk mencapai puncak dengan akumulasi wilayah kecil. Hanya ketika Anda mencapai puncak seorang ksatria alam semesta Anda dapat mencapai ini. Oleh karena itu, mustahil bagi Anda untuk mencapai puncak tanpa menerobos. Wang Xian menjelaskan padanya. Apakah begitu? Long Yin menganggukkan kepalanya sambil berpikir. Bagaimana menurutmu? Wang Xian memandangnya dan tersenyum. Kamu seharusnya bisa merasakan di mana batasanmu. Petik 2. Itu benar. Saya membutuhkan banyak usaha untuk mencapai level ke-8. Jika saya ingin mencapai level ke-12, itu akan lebih sulit lagi. Itu tidak mungkin. Long Yin bergumam. Kalau begitu, maksudmu aku harus maju ke puncak alam ksatria semesta pertama. Dia memandang Wang Xian. Ya, tidak perlu menekannya sekarang. Petik 2. Wang Xian mengangguk. Ada banyak energi di sini. Hanya perlu 1 hingga 2 juta tahun agar energinya mencapai puncak alam ksatria semesta tingkat ke-8. Ketika saatnya tiba, saya akan meningkatkan kekuatan tempur saya ke tingkat yang lebih tinggi. Petik 2. Ya. Petik 2. Long Yin mengangguk dan mendengarkan Wang Xian. Dia memandangnya dan bertanya. Wang Xian,
Apakah kamu sudah mencapai puncak alam ksatria semesta sekarang? Ya, walaupun saya sudah mencapainya, saya masih membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai level berikutnya dan mencapai puncak. Wang Xian mengangguk tanpa menyembunyikan apapun. Bukankah itu berarti kamu memiliki kesempatan untuk mencapai level 12 dan mengendalikan tempat ini? Long Yinyin menatapnya dengan sedikit kekaguman. Itu mungkin saja, tapi kemungkinannya tidak terlalu tinggi. Petik 2. Wang Xian berkata sambil tersenyum, tapi dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Kamu pasti akan berhasil. Anda pasti akan mencapai puncak. Semoga beruntung. Petik 2. Long Yinyin tersenyum dan mengepalkan tinjunya ke arahnya. Wang Xian tersenyum. Lanjutkan kultivasimu. Petik 2. Ya. Long Yinyin mengangguk dan segera memulai terobosannya. Wang Xian duduk bersila dan mulai berkultivasi. Wang Xian, ini waktunya untuk waktu yang ditentukan. Saatnya upacara penganugerahan gelar Santo kepada Anda. Petik 2. Ribuan tahun berlalu dalam sekejap mata. Long Yinyin berteriak pada Wang Xian. Apakah kita sudah sampai? Wang Xian membuka matanya dan mengangguk. Baiklah kalau begitu, ayo berangkat. Petik 2. Hehe, upacara penganugerahan gelar suci kepada Anda adalah hal yang sangat penting di tanah terlarang Oman Naga kami. Ketika saatnya tiba, penguasa tanah terlarang akan menganugerahkan gelar orang suci kepada Anda secara pribadi. Kami akan mengadakan perjamuan selama 10 hari untuk merayakan seluruh tanah terlarang. Petik 2. Keduanya pindah dan terbang keluar. Apakah itu agung? Wang Xian memandangnya dengan heran. Long Yin menjelaskan kepadanya, oleh karena itu, setiap putra suci dan upacara penganugerahan orang suci sangat megah. Tentu saja, tanah terlarang Oman Naga kita memiliki generasi 1 miliar tahun. Dengan kata lain, upacara penganugerahan putra suci dan orang suci baru hanya diadakan setiap 1 miliar tahun sekali. Petik 2. Wang Xian sedikit mengangguk. Keduanya terbang keluar dari bulan suci. Di pintu masuk, pusat kekuatan tanah terlarang Oman Naga sudah menunggu. Para ahli yang menunggu kali ini adalah dua tetua dari tanah terlarang Raungan Naga. Salah satunya adalah tetua ke-6 yang pernah ditemui Wang Xian sebelumnya. Hehe, Xiao Xian, sejak terakhir kali kamu datang ke tempat terlarang mengaum naga kami sudah mendapatkan beberapa informasi dari tempat terlarang di sekitarnya. Sebagai putra pendekar pedang spasial yang dapat dengan mudah mencapai menara bulan tingkat 8, kami khawatir tempat terlarang lainnya akan melakukan sesuatu terhadap Anda. Petik 2. Tetua ke-6 tersenyum pada Wang Xian dan berkata, Tetua ke-6 dan tetua ke-10, silakan datang sendiri. Wang Xian mendengarnya dan tersenyum. Dia segera merasakannya. Haha, inilah yang harus aku lakukan. Kamu tidak tahu betapa irinya Peve sejak tempat terlarang lainnya mengetahui bahwa kamu bergabung dengan Dragon Roar Forbidden Ground kami. Petik 2. Tetua ke-6 tertawa terbahak-bahak. Dengan lambaian tangannya, dia segera membawanya pergi. Wang Xian saat ini telah membuat namanya terkenal di daerah sekitarnya, tempat suci, dan akademi suci. Semua orang tahu bahwa ada pendekar pedang misterius dengan atribut luar angkasa di Menara Bulan yang dengan mudah naik ke Menara Bulan tingkat 8. Dia menindas semua putra dan orang suci-suci. Bakatnya sangat menakutkan. Yang terpenting, dia memiliki atribut luar angkasa. Di alam semesta pedang dan sihir, ada juga pepatah, 10 atribut teratas, ruang adalah raja. Di antara eksistensi teratas dari atribut luar angkasa, mereka mampu bertarung melawan ahli atribut lainnya. Dengan bakat dan kekuatan seperti itu, ditambah dengan atribut luar angkasa, reputasi Wang Xian sangat terkenal di antara tanah terlarang di Tanah Suci. Setelah dia bergabung dengan tanah terlarang Oman Naga, hal itu menimbulkan kehebohan. Di bawah pimpinan kedua tetua, Wang Xian dan yang lainnya tiba di tanah terlarang Raungan Naga. Guyuran. Ketika mereka tiba di pulau tanah terlarang Raungan Naga, suara air terjun yang sangat besar terdengar. Namun saat ini, di tengah air terjun yang turun dari langit, ada 4 kata besar, air mengalir. Itu sangat menarik perhatian dan dapat dilihat dengan jelas dari jauh. Upacara Putra Suci. Di pulau utama tanah terlarang Raungan Naga, terlihat lebih meriah dibandingkan terakhir kali mereka datang. Ada ratusan kali lebih banyak orang di bawah puncak langit dibandingkan sebelumnya. Sekilas, setidaknya ada ratusan juta orang berkumpul di sana.
Ada juga sejumlah besar murid kuat yang melayang di udara. Ada juga suara pertempuran. Ini sangat hidup. Petik 2. Wang Xian menoleh dan menghela nafas sedikit. Dibandingkan dengan tempat ini, Istana Naga jauh lebih sepi. Hanya ada beberapa juta murid Istana Naga. Ada beberapa ratus kerajaan magis di bawah tanah terlarang Raungan Naga. Beberapa dari kerajaan magis ini didirikan oleh murid-murid kuat yang berasal dari tanah terlarang Raungan Naga. Beberapa dari mereka berada di bawah perlindungan kami. Petik 2. Wang Xian, karena kamu telah menjadi putra suci, mereka harus datang untuk memberi penghormatan. Mereka juga harus mengirimkan beberapa hadiah. Long Yin tersenyum dan memperkenalkan Wang Xian, di masa depan, kamu akan memiliki otoritas tertinggi di kerajaan sihir manapun di bawah Dragon Roar Forbidden. Tanah. Petik 2. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Sedikit rasa iri muncul di matanya. Istana Naga sangat kuat. Namun, Istana Naga bahkan tidak dapat kembali ke alam semesta 9 asal. Namun, suatu hari nanti, Wang Xian akan membuat Istana Naga berdiri tegak di alam semesta dan disembah oleh semua ras. Bab 3969 di bawah upacara Putra Suci 3968. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Petik 2. Wang Xian dan Long Yinyin terbang menuju puncak langit. Kedua tetua itu memandang sambil tersenyum. Di depan Sky Peak, sejumlah besar murid kuat berkumpul. Di tepi puncak langit, ada ruang kosong. Di depan mereka ada kursi-kursi mewah. Di sisi kiri dan kanannya terdapat bendera. Kata-kata, Sein, tertulis di sana. Kakak, saudara Wang Xian. Petik 2. Ketika Wang Xian dan Long Yinyin terbang, sebuah suara terdengar. Long Yinhao dengan cepat datang untuk menyambut mereka. Di belakangnya, ada lebih dari 100 murid dari tanah terlarang Raungan Naga. Tatapan mereka tertuju pada Wang Xian. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Wang Xian. Namun, mereka pernah mendengar nama besar Wang Xian seperti guntur. Dia adalah eksistensi yang dapat menekan lebih dari 10 putra suci dari tanah terlarang di tanah suci. Dia bahkan lebih kuat dari putra dan putri suci mereka. Kekuatan dan bakatnya tidak diragukan lagi. Oke. Wang Xian melihat Long Yinhao dan menganggukkan kepalanya. Salam, Tuan Wang Xian. Di belakang, sekelompok murid terbang. Mereka segera menangkupkan tangan dan membungkuk pada Wang Xian. Terima kasih kembali. Petik 2. Wang Xian melambai pada mereka dan mengangguk sambil tersenyum. Saudara Wang Xian, ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Petik 2. Long Yin mulai memperkenalkan murid-murid di sekitarnya kepada Wang Xian dengan antusias. Mereka yang bisa mengikutinya adalah para elit di antara generasi murid saat ini di tanah terlarang Raungan Naga. Pilar masa depan naga mengaum di tanah terlarang. Wang Xian mengenal mereka satu per satu. Bas bas bas. Tidak lama kemudian, sinar cahaya menyala satu demi satu. Mereka berada di Sky Peak. Satu demi satu, sosok dengan aura kuat terbang mendekat. Satu demi satu, sosok-sosok itu mendarat di kursi di depan mereka dengan senyuman di wajah mereka. Semua tokoh ini setidaknya berada di level 5 dominator alam semesta. Haha, kemarilah, Xiao Xian. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada para penatua dan diaken. Tetua ketiga terbang dan berkata kepada Wang Xian sambil tertawa keras. Baiklah, tetua ketiga. Petik 2. Wang Xian mengangguk. Dia memandang para penatua dan diaken dan menangkupkan tangannya. Salam, penatua dan diaken. Wang Xian menangkupkan tangannya. Saya tidak berani, saya tidak berani. Wang Xian, bakat Anda luar biasa. Anda pasti akan menjadi salah satu orang terkuat di benua ini di masa depan. Diakon segera membalas salam dan berkata sambil tersenyum. Status diaken di tanah terlarang lebih rendah daripada status putra dan orang suci-suci. Hehe, kemarilah, Xiao Xian. Izinkan saya memperkenalkan sesepuh kami yang hebat kepada Anda. Tetua ketiga mulai memperkenalkannya pada Wang Xian. Penatua agung dari tanah terlarang Raungan Naga adalah seorang wanita tua dengan rambut putih dan tongkat. Hehe, anak itu lumayan. Merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat bergabung dengan tanah terlarang auman naga kami dan membawa begitu banyak harta. Sebagai tetua agung, saya tidak bisa pelit. Ambil. Petik 2. Tetua agung itu melambaikan tangannya dan tetesan air berbentuk manusia melayang di depan Wang Xian. Ini, dia tercengang.
Harta karun seperti itu lebih berharga di dunia pedang dan sihir. Itu sebanding dengan harta karun bawaan. Bahkan jika kamu memiliki harta karun seperti itu, ambillah. Petik 2. Tetua pertama tersenyum dan berkata kepada Wang Xian. Terima kasih, Penatua pertama. Petik 2. Wang Xian tidak mau repot-repot bersikap sopan dan menerimanya. Hehe, karena tetua pertama telah memberikannya kepadaku, aku, tetua kedua, tidak boleh ketinggalan. Meski tidak seberharga tetua pertama, ia juga tidak lemah. Pedang Void berusia 90 dan kekuatannya hampir sebanding dengan harta karun bawaan. Atribut luar angkasa tepat untuk Anda gunakan. Tetua kedua melambaikan tangannya, dan banyak pedang tajam melayang di sekitar Wang Xian. Void Sword 90 adalah 90 pedang tajam dengan atribut spasial, dan masing-masing pedang itu berada pada level harta karun tertinggi bawaan. Namun, ini adalah satu set, dan kekuatannya sebanding dengan harta tertinggi bawaan biasa. Terima kasih, Penatua kedua. Petik 2. Mata Wang Xian bersinar ketika dia melihat pedang tajam itu. Saat ini, kekuatan Wang Xian telah mencapai puncak seorang ksatria alam semesta. Teknik pedang Tianyuan yang dia latih juga telah mencapai titik paling krusial. Itu adalah pengendalian pedang. Titik paling menakutkan dan inti dari teknik pedang Tianyuan adalah makam pedang. Makam pedang dibangun satu demi satu, dan seketika meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Makam pedang ini membutuhkan Wang Xian untuk membangunnya dengan energi. Di masa lalu, dia perlu berteleportasi atau terbang ke tempat lain sebelum meletakkan makam pedang. Tapi sekarang, dia hanya perlu mengendalikan pedang tajam untuk membuat makam pedang di sekitarnya dengan bantuan pedang tajam, membentuk kekuatan serangan yang menakutkan. Dibandingkan masa lalu, ini bahkan lebih menakutkan. Awalnya, dia harus mencapai level Master Alam Semesta sebelum dia bisa berkultivasi. Tetapi karena keunikan Wang Xian, seorang ksatria alam semesta puncak sudah bisa melakukannya. 90 pedang tajam atribut spasial dari tingkat harta karun numinus bawaan ini sangat berguna baginya. Haha, Xiao Xian, kalian adalah pilar masa depan tanah terlarang raungan naga kami. Datang dan ambil alih. Petik 2. Setelah itu, tetua ketiga mengambil harta karunnya juga. Setiap tetua memberi Wang Xian sejumlah harta dan sumber daya budidaya. Setelah itu, para diakon juga mulai memberikannya kepada Wang Xian. Ini juga merupakan tradisi tanah terlarang raungan naga. Ini juga merupakan alasan mengapa para putra dan orang suci begitu kuat. Tentu saja, jika seseorang ingin menjadi anak suci dan orang suci, itu bukan karena latar belakang mereka. Bukan karena kakek saya adalah seorang penatua sehingga saya bisa menjadi anak suci dan orang suci. Itu karena bakat dan bakat saya yang sebenarnya. Ini adalah ujian yang setiap tempat terlarang memiliki metode tersendiri untuk diuji. Beberapa ksatria alam semesta yang berada di level 6 atau 7 bisa menjadi putra suci. Beberapa ksatria alam semesta di level 9 tidak bisa menjadi putra suci. Weng. Tidak lama kemudian para penatua dan diaken selesai menyerahkan semua harta itu. Cahaya biru menutupi seluruh langit. Sesosok tua tiba-tiba muncul di langit. Ketika semua orang melihat sosok ini, wajah mereka dipenuhi rasa hormat dan hormat. Para penatua dan diaken segera berdiri dan menghadap sosok itu. Salam kepada penguasa tanah terlarang. Petik 2. Salam kepada penguasa tanah terlarang. Petik 2. Di daerah sekitarnya, lebih dari 100 juta murid kuat dari tanah terlarang buru-buru membungkuk dan berteriak keras. Suara mereka bergema di seluruh pulau. Tidak perlu berhati-hati selama upacara putra suci. Petik 2. Penguasa tanah terlarang raungan naga berkata dengan lemah. Suaranya mencapai telinga semua orang. Wang Xian memandang tuan tanah terlarang naga mengaum dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Penguasa tanah terlarang naga mengaum adalah seorang wanita tua. Ya, itu adalah seorang wanita. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Wang Xian, kan? Hehe, lumayan. Petik 2. Pada saat ini, Wang Xian merasakan bahwa penguasa tanah terlarang naga mengaum sedang menatapnya. Dia mengangguk sambil tersenyum dan matanya dipenuhi kekaguman. Terima kasih atas pujianmu, penguasa tempat terlarang. Petik 2. Wang Xian menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Atribut luar angkasa. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa bertarung melawan seseorang dengan level yang lebih tinggi. Silahkan duduk.
Petik 2. Penguasa tanah terlarang Raungan Naga masih tersenyum saat dia berbicara. Dia memandang kelompok Penatua dan Diaken dan berkata dengan lembut. Itu adalah penguasa tanah terlarang. Sekelompok Penatua dan Diaken segera duduk di depan. Bab 3970, Kejutan Tanah Terlarang Raungan Naga 3969. Para Penatua dan Diaken duduk. Wang Xian merasakan energi menyelimuti dirinya. Saat berikutnya, dia muncul di panggung di depannya. Sosok penguasa tanah terlarang juga muncul di hadapannya. Di depannya, ada mahkota khusus yang digantung. Mahkota orang suci yang menjulang tinggi. Kali ini, setelah Yin Yin Hao, orang suci dan putra suci, tanah terlarang Raungan Naga telah menyambut putra suci keduanya. Dia juga putra suci yang paling berbakat. Nama putra suci adalah Wang Xian. Hari ini, aku adalah putra suci dari tanah terlarang Raungan Naga. Semua murid kuat dari tanah terlarang Raungan Naga harus mematuhi perintah putra suci. Anakku, dia mewakili masa depan, reputasi, dan kekuatan Dragon Roar. Wilayah terlarang. Dia tidak akan dihujat atau tersinggung. Petik 2. Saat penguasa tanah terlarang Raungan Naga berbicara, suaranya bergema di seluruh langit pulau. Penobatan hari ini. Petik 2. Penguasa tanah terlarang Raungan Naga terus berbicara. Dia mengambil mahkota putra suci yang menjulang tinggi di depannya dan perlahan berdiri di atas kepala Wang Xian. Salam, putra suci Wang Xian. Salam, putra suci Wang Xian. Di sekitar tanah terlarang Raungan Naga, semua murid kuat di bawah level Diaken membungkuk dan berteriak dengan keras. Ketika Wang Xian melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan perasaan memiliki di dalam hatinya. Upacara semacam ini dan pentingnya yang melekat padanya. Bahkan dia yang baru saja bergabung memiliki kesan yang luar biasa terhadap tanah terlarang Auman Naga. Terima kasih semuanya. Di masa depan, saya akan ada. Generasi muda dari tanah terlarang Mengaum Naga tidak akan kehilangan gengsinya. Petik 2. Wang Xian menghadapi sekelompok murid kuat dari tanah terlarang Raungan Naga dan menjawab dengan acuh tak acuh. Hehe, generasi muda tidak akan kehilangan gengsinya. Bagus. Petik 2. Pemimpin tanah terlarang Raungan Naga mengangguk sambil tersenyum. Dia memandang Wang Xian dan berkata, menurut aturan tempat terlarang Raungan Naga kami, putra suci perlu menunjukkan kekuatannya dan menantang mereka yang berada di level yang lebih tinggi. Xiao Xian, apakah kamu siap? Ya, benar. Wang Xian mengangguk dan melihat ke depan. Di depannya, ada lebih dari 1000 penguasa alam semesta yang berada di bawah level 5. Beri aku atribut luar angkasa. Mereka yang berada di level 1 dari penguasa alam semesta, bertanding dengan putra suci Wang Xian. Petik 2. Penguasa tanah terlarang Raungan Naga juga melihat ke bawah dan berkata, ini bukan untuk mempersulit Wang Xian, tetapi proses penobatan putra suci. Selain itu, mereka semua tahu bahwa Wang Xian telah naik ke menara bulan tingkat 8. Mudah baginya untuk bertarung di atas levelnya. Tuan pemimpin tanah terlarang, izinkan saya berdebat dengan Wang Xian. Petik 2. Seorang pria parubaya bergerak dan maju ke depan. Dia membungkuk kepada pemimpin tanah terlarang Dragon Roar dan Wang Xian. Pemimpin tanah terlarang Raungan Naga melambaikan tangannya dan gelombang energi menyelimuti Wang Xian dan pria parubaya itu. Lalu, dia mundur ke samping. Putra suci Wang Xian, mohon pencerahannya. Petik 2. Pria parubaya itu membungkuk lagi pada Wang Xian dan berkata. Pedang tajam muncul di tangannya. Dia juga seorang pendekar pedang spasial. Lakukan langkahmu terlebih dahulu. Petik 2. Wang Xian menunjuk ke pria parubaya itu. Putra suci Wang Xian, lakukan tindakanmu terlebih dahulu. Petik 2. Pria parubaya itu tersenyum dan menunjuk ke arah Wang Xian. Jika aku bergerak lebih dulu, kamu tidak akan punya peluang. Ambil. Petik 2. Wang Xian memandang pria parubaya itu dan berkata sambil tersenyum. Dengan lambaian lengannya, Void Sword 90 muncul di sekelilingnya dan menghilang seketika. Aku. Ketika pria parubaya itu mendengar kata-kata percaya diri Wang Xian, matanya menyipit dan kekuatan ruang segera memenuhi seluruh tubuhnya. Tentu saja, dia telah mendengar perbuatan Wang Xian dan tahu bahwa dia mampu bertarung di atas levelnya. Terlebih lagi, dia mampu melawan 3 orang yang lebih kuat darinya. Namun, kalimat ini terdengar terlalu arogan bagi pria parubaya. Berdengung, berdengung, berdengung. Namun,
Detik berikutnya, pandangannya terfokus. Pedang tajam itu sedikit bergetar. Ruang di sekitarnya mulai berubah drastis. Pria parubaya merasakan perubahan ini dan pandangannya sedikit terfokus. Dia merasa ruang di sekelilingnya mengandung teror yang sangat besar. Seolah-olah binatang ajaib yang menakutkan sedang tidur. Ketika pedang tajam menyerangnya, dia merasakan semua binatang ajaib bangun dan menerkam ke arahnya. Hal ini menyebabkan ekspresinya berubah drastis dan dia buru-buru mengayunkan pedang tajam di tangannya. Sebuah pedang besar mengelilingi sekelilingnya dan menebasnya. Bang bang bang. Petik 2. Namun di saat berikutnya, energi spasial yang dia kumpulkan dengan seluruh kekuatannya langsung runtuh. 90 pedang tajam terus menyerangnya. Bang bang. Petik 2. 90 pedang tajam menembus sekelilingnya, pertahanan tanah terlarang penguasa raungan naga. Pertahanan ini mewakili sebuah kehidupan. Pertahanannya hancur, dan 90 pedang tajam melayang di sekelilingnya, mengelilinginya. Pupil matanya sedikit mengerut dan wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Saya benar-benar tidak menyangka Anda, Putra Suci Wang Yun, begitu menakutkan sehingga Anda bisa membunuh saya dalam sekejap. Petik 2. Tubuhnya gemetar dan dia menangkupkan tangannya ke arah Wang Xian. Pedang luar angkasamu tidak murni. Pengaruh Anda terhadap ruang sekitar terlalu lemah. Anda perlu memperkuatnya. Wang Xian memandang pria parubaya itu dan berkata sambil tersenyum. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, 90 pedang tajam kembali padanya. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpannya. Saya telah mempelajari pelajaran saya. Petik 2. Pria parubaya itu merenung sejenak dan menganggukkan kepalanya dengan berat. Pedang yang dia cintai memang tidak murni. Ini ada hubungannya dengan kemahirannya dalam ilmu pedang. Namun, ketika ditunjukkan oleh orang bijak Wang Xian di depannya dalam sekejap, dia sangat terkejut. Orang bijak di depannya terlalu menakutkan. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Yin Hao yang panjang dan bijak. Saudara Wang Xian luar biasa. Bukankah dia terlalu kuat? Seruan kaget Long Yin Hao datang dari belakang. Dia melebarkan matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Wang Xian bergerak. Dia langsung membunuh keberadaan yang satu tingkat lebih tinggi darinya. Lebih-lebih lagi, dia hanya menggunakan 90 pedang harta spiritual bawaan biasa. Dia tidak menggunakan harta bawaan lainnya sama sekali. Konsep macam apa ini? Raungan naganya sangat luas. Dia mampu melangkah ke bulan tingkat ke-6. Tower, dan dia mampu melangkah ke level ke-7. Itu karena dia menggunakan mantra terlarang. Itu dilakukan dengan menumpuk harta bawaan dalam jumlah besar. Namun, Wang Xian tidak memiliki harta yang kuat. Dia langsung membunuh keberadaan yang satu tingkat lebih tinggi darinya. Itu terlalu mengerikan. Dia memang sangat kuat, sangat menakutkan. Petik 2. Serangan yang sangat buruk. Petik 2. Di depan, para penatua dan diaken melihat pemandangan ini dan pupil mereka sedikit mengecil. Beberapa diaken dan penatua tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Mereka secara alami melihat pertempuran itu dengan jelas. Termasuk semua fluktuasi energi. Mereka secara alami tahu bahwa pria parubaya itu tidak menahan diri sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, dia dengan mudah terbunuh dalam sekejap. Hanya bisa dikatakan bahwa kekuatan Wang Xian terlalu menakutkan. Tidak mungkin. Dia membunuh keberadaan yang satu tingkat lebih tinggi dari dirinya dalam sekejap. Seorang ksatria alam semesta puncak yang membunuh seorang ahli di dominator alam semesta tingkat pertama dalam sekejap. Dan ini bahkan tanpa menggunakan harta yang kuat. Ini, melawan seseorang dengan level yang lebih tinggi, bukankah ini terlalu mudah dan biasa saja? Pada saat ini, ratusan juta murid tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka melihat ini.